Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, bayangkan Anda duduk berhadapan dengan seseorang yang Anda tahu sedang menyembunyikan kebenaran. Semua bukti mengarah padanya, tapi dia tetap tersenyum tenang dan berkata, "Saya tidak tahu apa-apa. Apa yang Anda lakukan, memaksa, menyerah, atau bermain dengan strategi." Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, terima kasih saya ucapkan kepada para penonton setia YouTube channel Edukasi Audit Keuangan dan Perbankan. Anda yang tidak hanya menonton, tapi juga terus belajar dan berpikir kritis bersama kami. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengupas tuntas tentang bagaimana menghadapi pelaku yang sulit dan tidak mau mengaku. Bukan perkara mudah, tapi bukan juga tak mungkin. Nah, hari ini kita masuk ke wilayah yang lebih dalam lagi, lebih tajam, dan jauh lebih menantang, yaitu tentang bagaimana peran etika dalam hukum dan dalam proses interogasi. Saya ulangi lagi, yaitu tentang bagaimana peran etika dan hukum dalam proses interogasi. Apakah kejujuran bisa dipaksakan? Apakah integritas bisa dipertahankan saat tekanan menggunung? Dan sejauh mana hukum membatasi atau justru memberi ruang dalam proses pencarian kebenaran? Teman-teman semua, karena materi ini akan menggugah nalar dan mungkin itu bisa juga mengusik nurani teman-teman semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, bayangkan Anda sedang melakukan interogasi terhadap seseorang yang dicurigai melakukan kecurangan besar. Uang miliaran raib, kemudian sistem dan reputasi lembaga atau perusahaan kita di ujung tanduk. Anda punya keyakinan kuat tapi tak punya pengakuan. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan menekan orang itu sekeras mungkin demi menguak kebenaran, atau justru Anda akan tertahan oleh batas-batas hukum dan etika yang kaku? Inilah dilema besar dalam dunia interogasi. Ketika kebenaran menjadi tujuan, tapi cara mencapainya harus tetap bermoral dan sah secara hukum. Lalu pertanyaannya, sejauh mana etika harus ditaati dalam situasi yang penuh tekanan dan kepentingan? Apakah etika itu penghalang atau penjaga profesionalisme? Dan hukum, apakah cukup fleksibel untuk menghadapi dunia nyata yang sering abu-abu? Materi kita hari ini bukan sekedar tentang prosedur, ini tentang pilihan, tentang integritas, tentang bagaimana kita menggali kebenaran tanpa kehilangan nurani. Karena interogasi tanpa etika adalah
intimidasi, dan interogasi tanpa hukum itu penyalahgunaan kekuasaan. Mari teman-teman kita kupas apa sebenarnya peran etika dan hukum dalam proses interogasi, dan mengapa keduanya bukan beban tapi pondasi dari proses pencarian kebenaran yang adil dan bermartabat. Bapak Ibu dan teman-teman semua, pernahkah Anda bertanya, sampai sejauh mana seorang interogator boleh menekan, menggali, bahkan mengguncang mental seseorang demi satu hal, yaitu pengakuan? Di dunia nyata, interogasi bukan sekadar tanya jawab. Ia bisa menjadi ajang tarik ulur antara kebenaran dan kekuasaan. Dan disinilah etika dan hukum menjadi pagar moral sekaligus penuntun arah. Hari ini kita akan masuk ke wilayah yang sering terlupakan, yaitu bukan hanya soal bagaimana interogasi dilakukan, tapi bagaimana interogasi itu seharusnya dilakukan dengan benar. Dari pembahasan ini kita akan memahami tentang apa sebenarnya pengertian etika dan hukum dalam interogasi. Kemudian apa tujuan etika itu sendiri? Apakah hanya sebatas idealisme atau justru kunci efektivitas? Kita juga akan membahas batasan legal yang tak boleh dilanggar meskipun demi kebenaran. Lalu, bagaimana dengan hak-hak pelaku? Apakah mereka masih punya hak saat dicurigai? Jawabannya adalah iya. Dan tentu kita tidak boleh lupa pada kewajiban interogator. Mereka bukan penekan tapi pencari kebenaran. Kita akan pelajari pula cara menghindari interogasi yang bersifat paksaan, yang justru dapat menggugurkan bukti. Dan akhirnya teman-teman, kita akan menyingkap peran etika dalam memperkuat validitas bukti, karena bukan hanya hasil yang penting tapi cara pencapaiannya. Ingat teman-teman, interogasi yang tidak beretika bisa terlihat kuat tapi rentan tumbang di meja hukum. Maka mari teman-teman kita pelajari bukan sekedar teknik bertanya tapi juga prinsip yang membuat interogasi kita sah, manusiawi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, coba kita bayangkan Anda sedang duduk menginterogasi seseorang yang diduga kuat melakukan kejahatan besar. Tekanan tinggi, waktu terbatas, dan semua orang menuntut hasil. Dalam situasi seperti itu, masihkah Anda peduli pada etika dan hukum? Inilah pertanyaan mendasar yang sering terabaikan. Padahal interogasi tanpa etika bisa berubah menjadi intimidasi, dan interogasi tanpa hukum bisa berubah menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Maka hari ini kita tidak bicara soal bagaimana caranya membuat orang mengaku. Kita bicara tentang bagaimana menggali kebenaran tanpa melanggar nilai dan hukum. Etika pada dasarnya adalah kompas moral. Ia menuntun interogator untuk bertindak adil, manusiawi, dan profesional.
Meskipun sedang berhadapan dengan pelaku kejahatan, etika itu mencegah kita menjadi kejam hanya karena merasa berkuasa. Sementara itu, hukum adalah rambu-rambu formal yang mengatur proses integrasi agar sah secara hukum dan tidak melanggar hak asasi. Tanpa hukum, pengakuan bisa jadi sia-sia. Bukti bisa gugur dan keadilan bisa hancur. Jadi pertanyaannya sekarang, mau cari kebenaran dengan cara benar atau asal dapat pengakuan meskipun harus melanggar segalanya? Disinilah peran penting etika dan hukum dalam setiap proses integrasi. Bukan sebagai penghalang, tapi sebagai fondasi keadilan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, bayangkan jika integrasi itu dilakukan tanpa batas, tanpa etika, tanpa hukum, tanpa pedoman. Hanya tekanan, intimidasi, bahkan kekerasan, semua demi satu hal, yaitu pengakuan. Apakah itu masih layak disebut pencarian kebenaran atau sudah berubah menjadi penyiksaan yang dibungkus formalitas? Inilah sebabnya etika dan hukum bukan pelengkap dalam integrasi. Mereka adalah pengaman peradaban dengan tujuan yaitu menjaga martabat manusia. Karena siapapun yang sedang diintegrasi, seburuk apapun tuduhannya, tetap punya hak untuk diperlakukan sebagai manusia. Kita bukan sedang memburu binatang, kita sedang mencari kebenaran dari manusia yang punya nilai dan hak. Etika dan hukum juga hadir untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Karena sejarah telah mencatat berkali-kali, yaitu ketika kekuasaan tidak dibatasi, maka yang muncul bukan keadilan, tapi tirani. Dan yang tidak kalah penting, keduanya itu menjamin bahwa proses integrasi berjalan secara manusiawi dan adil. Karena kita tidak hanya ingin tahu siapa yang salah, tapi juga memastikan proses menemukannya tidak lebih jahat dari kesalahan itu sendiri. Jadi teman-teman, sebelum kita bicara teknik integrasi, kita harus paham dulu ya tentang tanpa etika dan hukum, integrasi hanyalah alat penindasan yang dibungkus prosedur. Maka hari ini kita akan bahas mengapa justru etika dan hukumlah yang membuat integrasi itu sah, efektif, dan martabat atau bermartabat. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kalau kita berpikir apa jadinya jika integrasi itu dilakukan dengan intuisi dan insting tanpa memperhatikan aturan hukum. Agar integrasi dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Tapi cara ini sangat berbahaya karena tanpa hukum, integrasi bisa berubah menjadi bumerang yang memukul balik kita sebagai pemeriksa, merusak bukti, bahkan membebaskan pelaku yang seharusnya bisa dihukum.
Inilah mengapa aspek hukum dalam integrasi bukan sekedar formalitas, ia adalah fondasi keadilan. Tujuan pertama dari aspek hukum adalah melindungi hak semua pihak secara setara, baik yang diinterogasi maupun integrator itu sendiri. Hukum hadir untuk memastikan bahwa proses berjalan objektif, bukan berdasarkan emosi atau tekanan. Kedua, hukum berfungsi untuk menjaga validitas bukti pengakuan. Tidak semua pengakuan bisa digunakan di pengadilan. Jika diperoleh dengan cara melanggar hukum, maka sekuat apapun isi pengakuan itu, semuanya bisa dianggap tidak sah. Bukti jadi sia-sia, kasus bisa runtuh. Dan yang sering diabaikan adalah aspek hukum mencegah terjadinya gugatan balik dan penyimpangan hukum. Jangan sampai niat baik untuk mengungkap kebenaran justru berakhir dengan integrator yang dituntut balik karena dianggap melanggar prosedur, melewati batas, atau bahkan melanggar hak asasi manusia. Jadi hari ini teman-teman, kita akan bersama-sama membahas tentang mengapa interogasi yang kuat itu harus berpijak pada hukum. Bukan hanya agar hasilnya sah, tapi juga agar tidak terjadi jebakan bagi si pencari keadilan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, bayangkan Anda duduk di ruang interogasi, kemudian lampu tajam menyorot, denyut adrenalin memuncak tanpa satu pun aturan, tanpa batas, tanpa belas kasihan. Dalam situasi itu, atau dalam situasi seperti itu, apa yang mencegah Anda menekan saksi, menggertak tersangka, atau melancarkan trik psikologis demi mengorek pengakuan? Inilah sebabnya batasan legal dalam interogasi bukan formalitas semata, melainkan benteng terakhir dari keadilan. Pertama, Anda dilarang melakukan ancaman, kekerasan, atau tekanan psikologis. Siapapun yang menggunakan pukulan, rasa takut, atau paksaan mental bukan interogator. Mereka adalah penyiksa yang menyamarkan kekerasan di balik tirai tugas. Yang kedua, Anda juga tidak boleh menjebak dengan informasi palsu. Mengiming-imingi tersangka dengan kebohongan hanya akan menghasilkan pengakuan palsu, dan bukti semu tak akan membantu siapapun kecuali menjadi noda hitam dalam putusan pengadilan. Anda juga wajib memberi hak untuk diam dan didampingi hukum. Setiap manusia punya hak mendasar, yaitu diam. Setiap tersangka berhak ditemani penasihat hukum. Tanpa itu, interogasi bukan mencari kebenaran, melainkan jebakan berdasar kekuasaan. Jadi, teman-teman, sebelum seonggok bukti pun tercium, pastikan Anda memahami bahwa ketatnya hukumlah yang menjamin interogasi tetap bermartabat, sah, dan tak berubah menjadi praktek sewenang-wenang. Karena tanpa batasan legal, keadilan hanyalah tipuan paling halus. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua,
kita sering mengagungkan kata kebenaran. Seolah semua cara sah-sah saja asal membuat pelaku itu mengaku. Tapi mari kita jujur, berapa banyak integrasi yang sebenarnya justru melanggar hukum, melukai etika, dan mencederai keadilan. Coba kita lihat faktanya. Pertama, menyudutkan pelaku tanpa bukti kuat. Ini bukan integrasi, ini persekusi. Tanpa dasar yang jelas, kita hanya memaksa seseorang membuktikan dirinya tidak bersalah. Alih-alih kita yang membuktikan bahwa dia memang bersalah. Yang kedua, menginterogasi tanpa surat tugas atau prosedur yang sah. Ini bukan pelaksanaan tugas, tapi ini pelanggaran kewenangan. Sehebat apapun niat Anda, jika tidak disertai dasar hukum, maka seluruh proses bisa dianggap batal demi hukum. Dan yang ketiga, yaitu tekanan emosional yang membuat pelaku terintimidasi. Ini adalah bentuk kekerasan halus yang tak kalah berbahaya, karena yang dihasilkan bukan kebenaran tapi sekedar pengakuan palsu dari seseorang yang ingin lepas dari penderitaan. Ingat, teman-teman, setiap pelanggaran kecil dalam integrasi bisa berujung pada bencana besar dalam proses hukum. Bukti gugur, pelaku lolos, dan institusi kehilangan kredibilitasnya. Jadi, teman-teman, hari ini kita akan bicara bukan hanya soal apa yang boleh dilakukan, tapi apa yang tidak boleh dilakukan dalam integrasi. Agar keadilan tidak hanya terdengar indah di atas kertas, tapi benar-benar hidup dalam praktek kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jangan buru-buru mencap seseorang bersalah hanya karena dia duduk di ruang integrasi. Integrasi bukan vonis dan tersangka bukan terdakwa, apalagi terpidana. Tapi anehnya, dalam praktek, beberapa banyak orang yang sudah dihukum secara psikologis bahkan sebelum pengadilan itu dimulai. Hari ini, mari kita buka mata kita bahwa pelaku atau tersangka itu tetap manusia dan mereka punya hak-hak yang tidak boleh diganggu apapun kejahatan yang telah dilakukan selama ini. Pertama, hak untuk diam. Ini bukan tanda bersalah, ini adalah hak konstitusional untuk tidak dipaksa, memberikan diri sendiri. Jadi, jika ada interogator yang memaksa bicara, mereka justru sedang melanggar hukum, bukan menegakkannya. Kedua, hak mendapat pendampingan hukum. Tanpa penasihat hukum, integrasi bisa menjadi jebakan. Hukum bukan hanya milik penegak hukum, tapi juga pelindung setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang diperiksa. Dan ketiga, yang paling mendasar adalah hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Artinya, tidak boleh ada pelecehan, tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada kekerasan.
baik fisik maupun psikologis. Karena begitu martabat manusia dilanggar, seluruh proses hukum kehilangan legitimasi. Ingat teman-teman, hak pelaku bukan penghalang keadilan, tapi justru itulah pondasi agar kebenaran bisa ditemukan tanpa mencederai nurani dan hukum. Bapak Ibu dan teman-teman semua, interrogator itu bukan hakim, bukan jaksa, dan bukan algojo. Tapi sayangnya dalam prakteknya banyak interrogator merasa seolah-olah mereka penguasa ruangan interogasi, bebas menekan, mengintimidasi, bahkan memanipulasi situasi demi pengakuan. Inilah potret penyimpangan yang terjadi saat kekuasaan tidak disertai kesadaran akan kewajiban. Seorang interrogator sejati memiliki tanggung jawab besar dan bukan hanya pada institusi tapi juga pada keadilan. Pertama, ia wajib menjaga netralitas dan profesionalisme. Interrogator itu bukan pemburu pengakuan, tapi pencari keadilan atau pencari kebenaran. Begitu emosi, prasangka atau tekanan luar ikut bermain, maka objektivitas itu lenyap dan keadilan ikut terkubur. Yang kedua, teman-teman, interrogator harus menjelaskan tujuan interogasi secara jelas dan terbuka. Jangan ada permainan psikologis murahan. Pelaku berhak tahu kenapa ia diperiksa, apa hak-haknya, dan sejauh mana proses ini akan berjalan. Transparansi adalah bagian dari integritas. Dan yang paling penting, interrogator itu dilarang menyalahgunakan wewenang. Kekuasaan itu seperti pisau tajam, bisa membela, tapi juga bisa melukai. Maka, jika digunakan semena-mena, bukan hanya pelaku yang terluka, tapi sistem hukum secara keseluruhan bisa rusak. Jadi hari ini kita akan bahas bukan hanya soal apa yang bisa dilakukan interrogator, tapi apa yang seharusnya mereka jaga agar proses interogasi tetap sah, adil, dan manusiawi. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, apa jadinya bila seseorang dipaksa bicara, ditekan secara halus, atau bahkan dimanipulasi untuk mengaku. Lalu hasil interogasi itu dibawa ke meja pengadilan. Jawabannya sederhana, pengakuan itu bisa batal. Seluruh proses bisa dianggap cacat dan pelaku yang bersalah bisa bebas. Hanya karena satu hal, tidak ada persetujuan sukarela. Ini bukan soal administrasi, ini soal legitimasi. Semua interogasi harus dimulai dari satu titik, yaitu persetujuan yang sadar, jelas, dan tanpa paksaan. Artinya, orang yang diperiksa tahu haknya, tahu situasinya, dan tetap setuju untuk diperiksa. Tanpa itu, interogasi bukan lagi bagian dari proses hukum, tapi penyimpangan
yang bisa menghancurkan bukti. Kenapa ini penting? Karena pengakuan di bawah tekanan, baik tekanan fisik, psikologis, atau emosional, selalu rentan dibatalkan di pengadilan. Hakim tak akan ragu menolak bukti yang diperoleh dengan cara kotor meskipun isinya benar. Dan satu hal lagi yang kerap diabaikan, dokumentasi persetujuan awal bukan hanya prosedur administrasi. Itu adalah tameng hukum tanpa tanda tangan, tanpa rekaman, tanpa bukti persetujuan. Anda tidak hanya kehilangan alat bukti, Anda bisa kehilangan kredibilitas sebagai investigator. Jadi hari ini mari kita bahas mengapa interogasi yang sah bukan soal teknik menekan, tapi soal membangun kepercayaan dan kesadaran. Karena keadilan sejati hanya bisa lahir dari proses yang bersih dan persetujuan yang tulus. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, coba bayangkan seseorang duduk di ruang interogasi, keringat dingin, tangan gemetar, tatapan kosong, ia akhirnya mengaku. Bukan karena bersalah, tapi karena tak tahan ditekan, ditakut-takuti, dimanipulasi secara mental. Dan Anda menyebut itu keberhasilan. Itu bukan interogasi, itu pemaksaan dan itu melanggar hukum. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sering dilanggar, tapi jarang disadari, yaitu bagaimana menghindari interogasi yang bersifat paksaan. Pertama, hindari tekanan psikologis atau intimidasi verbal. Kalimat seperti, kalau tidak mengaku, hukumannya lebih berat. Ini adalah bentuk tekanan yang bisa membuat interrogator cacat secara hukum. Kita bukan menakut-nakuti, kita sedang mencari kebenaran. Yang kedua, gunakan pendekatan persuasif, bukan koersif. Interrogator yang andal bukan yang paling keras, tapi yang paling cerdas, yang tahu bagaimana membuat atau membangun kepercayaan, membuka ruang bicara dan membuat orang bersedia bicara secara sukarela. Dan yang ketiga, awasi tanda-tanda stres ekstrim. Ketika seseorang mulai menunjukkan gejala ketegangan berat, baik secara fisik maupun emosional, itu bisa jadi sinyal bahwa tekanan sudah melampaui batas etis, dan jika diteruskan, bukan hanya hasil interogasi yang diragukan, tapi juga integritas Anda sebagai interrogator. Ingat teman-teman, kebenaran yang dipaksakan bisa runtuh, tapi kebenaran yang muncul dari kesadaran akan berdiri kokoh di hadapan hukum dan nurani. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, apa gunanya sebuah pengakuan yang terdengar meyakinkan jika diperoleh lewat intimidasi, tekanan, atau manipulasi? Di atas kertas terlihat seperti bukti kuat, tapi di hadapan hukum, bukti tanpa etika ibarat bangunan megah yang berdiri di atas pasir, rapuh, dan siap runtuh kapanpun. Hari ini kita akan bahas hal
krusial tapi sering dianggap remeh, yaitu peran etika dalam mendukung kekuatan bukti. Pertama, pengakuan yang didapat secara etis jauh lebih kuat di pengadilan. Hakim tidak hanya menilai apa yang dikatakan, tapi bagaimana cara pengakuan itu diperoleh. Tanpa tekanan, tanpa jebakan, tanpa tipu daya. Itulah yang memberi bobot hukum pada sebuah pernyataan. Yang kedua, etika meningkatkan kepercayaan terhadap hasil investigasi. Lembaga yang menjunjung tinggi nilai moral tidak hanya dihormati oleh pengadilan, tapi juga oleh masyarakat, karena publik bisa membedakan mana interogasi yang profesional dan mana yang penuh pelanggaran. Yang ketiga, etika mencegah pelanggaran prosedural yang bisa membatalkan seluruh kasus. Satu langkah penyimpangan saja mengancam, memanipulasi, atau melewati batas bisa membuat bukti utama dianggap tidak sah. Dan ketika itu terjadi, pelaku bisa bebas bukan karena tak bersalah, tapi karena Anda gagal menjaga etika. Jadi, teman-teman ingat, etika bukan penghalang interogasi, etika adalah penguat bukti. Tanpa etika, kebenaran bisa patah. Dengan etika, kebenaran bisa berdiri tegak. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, coba kita bayangkan seseorang atau seorang tersangka kasus korupsi besar akhirnya mengaku setelah 6 jam interogasi tanpa jeda. Kursi keras, lampu panas, suara bentakan, tekanan terus-menerus. Semua tanpa sukses sampai pengadilan membatalkan pengakuan itu. Kenapa? Karena interogasi terbukti dilakukan di bawah tekanan tanpa etika, tanpa legalitas. Ini kenyataan yang sering luput dari perhatian. Bukti yang diperoleh dengan cara salah tak akan pernah jadi bukti yang sah. Dalam kasus ini, jaksa kehilangan senjata utama, interrogator kehilangan kredibilitas, dan pelaku yang mungkin benar-benar bersalah berjalan bebas karena prosedur dilanggar. Pelajarannya sangat jelas. Etika dan legalitas bukan sekedar pelengkap administratif. Mereka adalah penentu kekuatan sebuah bukti. Tidak peduli seberapa besar kejahatannya, jika proses pengakuan melanggar hak, maka hasilnya bisa batal demi hukum. Jadi pertanyaannya bukan hanya apa yang diakui pelaku, tapi lebih penting lagi bagaimana pengakuan itu diperoleh. Karena di dunia hukum, kebenaran tanpa etika bisa berubah menjadi bumerang yang menghancurkan keadilan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, apa gunanya sebuah pengakuan jika diperoleh dengan cara yang kotor? Apa nilai dari sebuah kebenaran jika dicapai lewat tekanan, manipulasi, atau penyalahgunaan kekuasaan? Mari kita renungkan.
Interogasi yang tidak beretika mungkin cepat menghasilkan jawaban, tapi belum tentu menghasilkan keadilan. Inilah inti dari semua yang telah kita bahas, yaitu tentang interogasi yang sah harus berpijak pada etika dan hukum. Tanpa itu semua pengakuan betapapun meyakinkannya akan selalu berdiri di atas pondasi yang rapuh. Ingat, pengakuan yang diperoleh tanpa tekanan jauh lebih kuat dan memiliki kekuatan hukum yang nyata di pengadilan. Sebaliknya, satu pelanggaran prosedur saja bisa menggugurkan seluruh bukti, membatalkan kasus dan melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Dan yang paling penting, etika bukan penghalang tugas interogasi. Etika adalah pondasinya. Ia bukan rem tapi arah. Ia bukan hambatan tapi jaminan bahwa apa yang kita lakukan bukan hanya benar secara hukum tapi juga benar secara moral. Jadi jika kita ingin membela keadilan, maka cara kita mencarinya harus seadil kebenaran yang ingin kita temukan. Teman-teman semua, jika Anda membutuhkan buku tentang teknik audit investigasi, Anda bisa hubungi kami via email suharno.hatisumarso@gmail.com. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jangan pernah lupa dalam dunia investigasi, cara mencari kebenaran seringkali lebih menentukan daripada kebenaran itu sendiri. Etika dan hukum bukan sekedar batasan, tapi penentu apakah interogasi kita akan berdiri kokoh atau justru runtuh di hadapan pengadilan. Dan perjuangan kita belum selesai. Di pertemuan berikutnya di channel edukasi audit keuangan dan perbankan, kita akan bahas hal yang lebih tajam lagi, yaitu tentang bagaimana merancang strategi interogasi yang efektif. Karena tanpa strategi interogasi hanya jadi tanya jawab kosong, tapi dengan strategi yang tepat kita bisa mengubah ruang interogasi menjadi tempat lahirnya kebenaran sejati. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Anda semua penonton setia channel edukasi audit keuangan dan perbankan yang terus mendukung program ini, menyebarkan semangat belajar dan tidak pernah lelah untuk menambah wawasan. Tetap semangat, karena dunia audit bukan hanya soal angka, tapi juga soal integritas, kecerdasan, dan ketajaman dalam mengungkap kebenaran. Harapan kami teruslah belajar, teruslah bertumbuh, karena teknik investigasi itu bukan sekedar keterampilan, tapi senjata dalam membela keadilan. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa, ilmu hanya bermanfaat jika terus kita asah. Terima kasih.